kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama Ibu Elidawati Pasaribu dari SD Negeri 173540 Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Materi kita hari ini adalah tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 3, menyayangi tumbuhan. Namun anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun materi kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu menyayangi tumbuhan. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Yang ketiga, garis bilangan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menyayangi tumbuhan. Sesama manusia, kita diwajibkan untuk saling menyayangi. Akan tetapi, kita juga diwajibkan untuk menyayangi makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah tumbuhan. Karena tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia dalam kelangsungan hidup manusia. Salah satunya adalah tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk keperluan pernafasan manusia. Menyayangi tumbuhan salah satu upaya manusia untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menanam tumbuhan. Di sini Ibu akan mencontohkan cara menanam tumbuhan yang sederhana. Tumbuhan itu bermacam-macam. Ada tumbuhan yang berbuah, berbunga, dan lain-lain. Di sini Ibu akan mencontohkan cara menanam tumbuhan berbunga yang mungkin bisa anak-anak sekalian dapat lakukan di rumah masing-masing. Di sini Ibu akan mencontohkan cara menanam tanaman bunga, yaitu bunga aster. Yang bahan-bahan yang kita perlukan yaitu bibit bunga aster, pot, tanah, kompos, dan air secukupnya. Pertama-tama anak-anak, kita campurkan kompos dengan tanah dengan jumlah yang sama. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke dalam pot. Kita isi pot yang tadi yang mau kita pakai untuk menanam bunga aster. Kita isi sekitar 3/4 dari pot. Selanjutnya kita ambil bibit bunga aster. Kita tanam di dalam pot. Kemudian kita tambahkan kembali campuran tanah dengan kompos. Namun anak-anak, ini potnya jangan diisi penuh. Kita sisakan 2 cm dari bibir pot supaya memudahkan kita untuk menyiram tanaman. Selanjutnya, kita pastikan bibit bunga aster itu berdiri dengan kokoh. Kemudian kita siram dengan air yang secukupnya. Setelah itu, anak-anak sekalian, tempatkan pot ke tempat yang diinginkan, yang cukup dengan sinar matahari. Nah, anak-anak sekalian sudah melihat kan cara menanam tanaman yang sederhana yang mungkin bisa anak-anak lakukan di rumah masing-masing. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu merawat tanaman dengan baik. Yang pertama, kita membuat metode penyiraman yang benar atau cara penyiraman tanaman yang baik. Misalkan anak-anak sekalian menyiram tanaman di pagi hari dan di sore hari. Di hari-hari
berikutnya anak-anak sekalian juga harus melakukannya seperti itu. Jangan anak-anak sekalian menyiram sekarang, hari ini 2 kali sehari, besok harinya anak-anak sekalian tidak menyiram. Itu sama aja kita membuat tanaman itu menjadi tidak tumbuh dengan baik dan sempurna. Yang kedua, memberikan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, antisipasi hama atau penyakit dari tanaman tersebut. Yang keempat, gunting daun dari tanaman yang sudah kering atau yang sudah mati. Yang kelima, memberikan pupuk kandang atau kompos yang cukup bagi tanaman. Nah, anak-anak, kita sudah belajar cara menanam tanaman dan merawat tanaman dengan baik. Mari kita bernyanyi lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat bunga dari bahan kertas origami. Bunga yang akan kita buat itu adalah bunga tulip yang bentuknya seperti kuncup. Nah, anak-anak penasaran kan bagaimana cara membuat bunga tulip dari bahan kertas? Di sini diperlukan keterampilan melipat tanpa menggunakan lem. Anak-anak yang ibu sayang, mari kita ikuti. Sebelumnya ibu akan perkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama ini kertas origami ukuran yang besar. Yang kedua lem kertas. Yang ketiga gunting. Yang keempat penggaris. Yang kelima kayu atau lidi atau bisa juga tinta pulpen ini yang gunanya untuk membentuk batang daripada bunga tadi. Nah, supaya kita jangan terlalu lama, mari kita mulai. Ayo, persiapkan bahannya ya. Nah, ibu akan membuat bunga tulip ini dari
kertas origami berwarna merah. Cara yang pertama, kertas origami bentuk persegi ini kita lipat, ya, kita lipat membentuk segitiga. Anak-anak, ibu minta memperhatikan dan boleh juga mempraktekkan mengikuti cara ibu ya. Setelah kertas origami yang kita bentuk tadi berbentuk segitiga, perhatikan seperti ini, sudah membentuk segitiga. Cara yang kedua itu kita buka kembali, lalu kita bentuk lagi segitiga untuk bagian sisi yang kedua ya. Jadi caranya seperti ini. Lalu kita pertemukan lipatannya ya. Kita pertemukan lipatannya jadi seperti ini anak. Ini sisi yang pertama, sisi yang kedua begitu juga. Kita pertemukan juga. Nah, boleh kita tekankan ke meja supaya lipatannya tadi kelihatan rapi ya. Jadi ini yang sudah kertas origami yang ibu lipat ini sudah berbentuk segitiga sama kaki. Sampai di sini paham anak-anak? Lalu sisi yang pertama sebelah kanan ibu dilipatkan ke atas ya. Jadinya seperti ini. Hati-hati anak, dalam melipat itu tidak boleh bengkok-bengkok. Nanti kalau bengkok bunganya rusak, nggak cantik kelihatannya. Begitu juga dengan yang di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri ibu itu juga dilipatkan ke atas. Sesudah seperti ini kita balikkan, lalu kita lipat lagi sama seperti cara yang pertama ya. Sampai yang kedua pun kita lipat. Perhatikan ya anak ya. Setelah seperti ini, lalu selanjutnya kita ratakan. Balikkan, yang pertama dibalikkan. Sudah. Lalu kita lihat kalau ada lipatan yang ada seperti ini terbagi dua ya, kita lipatkan lagi ke dalam ya. Kita lipatkan lagi ke dalam sama dengan yang di sebelah kiri. Jadi kanan dengan kiri itu sama dilipat ya. Lalu begitu juga dengan yang di belakangnya kita lipatkan. Sama dengan yang di sebelah kanan. Kira-kira seperti inilah bentuknya anak-anak. Terus buka yang di sebelah kanan itu, jepitkan ke sebelah kiri. Itu terbuka ya anak-anak. Begitu juga dengan yang di belakang. Jadi mesti dilipat dengan rapi ya, supaya nanti bunganya kelihatan cantik. Nah, setelah seperti ini, di bawah ada lubang ya, lubang angin. Kita tiup lubang itu seperti meniup balon. Perhatikan ya anak-anak. Nah, setelah seperti ini ya, bagian-bagian bunga dari kuncup ini kita tarik keluar. Tarik keluar seperti ini. Ada 4 bagiannya ya. Jadi kurang lebih seperti inilah anak bunga yang ibu buat. Bagaimana bisa kalian buat? Ini namanya bunga tulip ya. Nah, sekarang kita akan membuat batangnya. Kalau warna batang itu warna hijau ya. Kita buat dari kertas origami berwarna hijau. Caranya ambil
pulpen tadi atau bisa lidi atau kayu kecil, lalu seperti ini kertas origami yang berwarna putih kita letakkan di atas meja, lalu lilitkan ya, atau seperti ini caranya ya. Terus kalau sudah seperti ini, digulung pulpen yang sudah dimasukkan ke kertas itu, lalu digulung. Dia bentuknya akan panjang nanti ya nak. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ya, sambil kita pegang, kita buat daunnya ya. Tidak sulit untuk membuat daunnya. Pertama kita gambar dulu bentuk daun di kertas origami ketiga warna hijau muda. Daun kan warna hijau muda. Kita bentuk daun supaya tidak lari nanti bentuknya. Lalu kita gunting menggunakan gunting. Kita gunting sesuai dengan pola daun yang kita buat di kertas origami yang ketiga. Lalu kita lem. Kita lem daunnya. Jadi bentuknya seperti ini anak-anak. Lalu kita sisipkan di batang yang sudah kita bentuk tadi menggunakan pulpen atau menggunakan lidi ya. Kita lem di kertas origami yang kita gulung tadi, lalu kita sisipkan daun yang kita gunting tadi, lalu kita rekatkan lemnya. Nah, sampai dia benar-benar rekat. Ya. Nah, selanjutnya daun yang sudah kita lem tadi kita bentuk-bentuk seperti ini menggunakan penggaris. Ya, kalau misalnya semisal lemnya belum kering, bisa kita rekat-rekatkan supaya lebih rekat. Nah, setelah seperti ini anak-anak, lalu kita ambil bunga yang sudah kita bentuk tadi, bunga tulipnya, lalu kita tusukkan batangnya dari lubang angin yang kita tiup tadi ya, dari bawah. Nah, kira-kira seperti inilah caranya anak-anak. Ya, seperti inilah caranya. Kalau misalnya ada yang lengket, boleh kita keluarkan dulu. Seperti inilah hasilnya. Nah, maka inilah bunga tulip yang kita bentuk tadi dari bahan kertas origami. Bagaimana anak-anak? Cantik bukan? Ayo, siapa yang sudah bisa membentuk sama seperti ibu? Perhatikan dulu bunga yang ada di tangan ibu dengan bunga yang ada di tanganmu. Mana lebih cantik? Nah, setelah seperti ini, anak-anak akan bisa membuatnya di rumah dari bahan kertas origami yang bermacam-macam. Sesuai selera ya, bisa kita buat hanya 2 macam, misalnya warna merah, warna kuning, atau bisa juga beraneka macam. Ya, sesuai dengan kertas origami, warna kertas origami yang kita beli. Nah, anak-anak boleh perhatikan bunga ibu, ada ibu buat menjadi beberapa menjadi satu pot bunga ya. Nah, anak-anak coba lihat bunga ibu, cantik enggak?
Inilah bunga yang Ibu buat dari kertas origami, ya. Dan bunga yang Ibu pegang ini, yang satu pot bunga ini bisa kita letakkan di atas meja, bisa juga di atas lemari, bisa juga menjadi bunga di pojok atau di sudut, maka ruangan itu akan kelihatan indah. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Di dalam keluarga ada siapa saja anak-anak? Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Setiap anggota keluarga ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas seorang anak menghormati orang tua, belajar tekun, dan melakukan pekerjaan rumah. Contohnya, menyapu rumah, mengurus tanaman, dan lain-lain. Tugas dari seorang ibu adalah mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga. Contohnya, memasak makanan dan mengurus rumah supaya tetap bersih dan nyaman. Tugas dari seorang ayah yaitu melindungi setiap anggota keluarga dan mencari nafkah. Nah, anak-anak sekalian, setiap tugas-tugas ini merupakan kewajiban dari setiap anggota keluarga yang harus dilakukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan atau dikerjakan. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contohnya, ayah dan ibu memiliki hak dihormati oleh setiap anak-anaknya dan disayangi oleh anak-anaknya. Yang kedua, anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi oleh orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu garis bilangan. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang merambat. Daunnya menyerupai jantung dengan ujung yang runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dengan lebar 2-5 cm. Jika diremas, daun sirih mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya ingin mengukur pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar mengenai garis bilangan. Sekarang mari perhatikan Ibu untuk membuat garis bilangan. Adapun alat-alat yang kita perlukan yaitu garis panjang, kertas origami, kertas minyak, double tip, spidol, dan gunting.
garis bilangan yang ada di tangan ibu. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Secara berurut, angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain itu, di dalam garis bilangan terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis bilangan bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Dan di dalam garis bilangan, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain menunjukkan urutan bilangan pada garis bilangan juga bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal penjumlahan. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bantu Siti untuk mengukur pohon sirih yang telah mereka tanam. Nah, anak-anak, pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. Setelah beberapa waktu, pohon sirih berada di posisi B. Jadi pohon sirihnya bertumbuh sebanyak 2 satuan. Dalam penjumlahannya bisa kita buat 0 ditambah 2 menjadi 2. Kita masuk ke contoh yang kedua. Siti senang mengumpulkan daun. Ia mengumpulkan daun-daun yang ada di sekitar rumahnya. Ia mengamati bahwa panjang setiap daun itu berbeda-beda. Siti mencoba mengukur 2 daun yang berbeda dengan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, ini daun yang mau diukur oleh Siti. Daun yang pertama kita mulai mengukur dari 0. Berada dalam 2 satuan. Daun yang kedua berada pada posisi ketiga. Jadi dalam penjumlahannya dapat kita buat 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang mari kita coba menyelesaikan soal-soal penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Soal yang pertama yaitu 6 ditambah 4. Ingat ya anak-anak, kita tetap melangkah dari angka 0. Nah, kita melangkah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ada di posisi yang ke-6. Ditambah 4. Kita melangkah dari posisi 6 dengan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi dalam garis bilangan 6 ditambah 4 berada di posisi angka 10. Nah, soal yang nomor 2 sampai ke 5, anak-anak sekalian bisa menjadikan itu menjadi latihan di rumah. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu berharap anak-anak sekalian dapat melakukan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menyayangi tumbuhan, melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, dapat menyelesaikan setiap soal yang berhubungan dengan garis bilangan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak.